Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua sehat. Begitu juga dengan saya. Kali ini saya mau bercerita tentang bagaimana dahsyatnya sholawat, bagaimana kemudahan karena kita bersolawat, bagaimana mukjizat solawat itu benar-benar nyata. Dan ini saya alami sendiri ya. Saya terbebas dari kesulitan-kesulitan saya. Saya merasa jalan hidup saya dimudahkan dengan bersolawat. Bagaimana anak saya bisa sembuh dari penyakitnya, semua karena solawat. Tahun 2015 anak saya divonis menderita penyakit sindrom nefrotik atau kebocoran ginjal. Waktu itu umur anak saya baru 3 tahunan ya, masih kecil. Pertama kali anak saya sakit, saya juga nggak di rumah. Saya masih bekerja di Jakarta, dan anak saya diasuh sama kakak saya. Tapi sekarang kakak saya udah meninggal ya, tahun 2016. Pertamanya saya juga nggak tahu, pas saya pulang anak saya udah di rumah sakit. Waktu itu dirawat di rumah sakit PKU. Saya lihat kondisi anak saya benar-benar kaget karena badannya itu bengkak-bengkak. Kemaluannya itu besar banget, sampai segede bola ya. Tapi anak saya tetap ceria. Saya tanya sakit enggak? Enggak. Kata dokter, anak saya itu mengidap penyakit sindrom nefrotik atau kebocoran ginjal. Untuk penyebabnya itu karena makanan yang mengandung pengawet berlebihan, mengandung garam berlebihan, mengandung MSG berlebihan. Jadi ginjalnya nggak kuat gitu. Jadi badan itu nggak bisa menyerap cairan, karena protein dalam tubuh itu keluar lewat urin, albuminnya turun, proteinnya turun. Jadi dia itu harus, kalau di rumah sakit itu dikasih infus albumin. Untuk sekarang nggak dikasih, bagus juga dikasih ikan gabus, pokoknya makanan yang banyak mengandung albumin. Untuk pantangannya itu banyak banget ya. Nggak boleh makan terlalu asin, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan yang mengandung MSG, nggak boleh makan yang mengandung minyak. Boleh digoreng sesekali, tapi pakai minyak zaitun atau minyak jagung. Lebih bagus sih dikukus-kukus aja dan nggak ada rasa sama sekali. Tapi alhamdulillah anak saya nurut, mau biarpun makanannya sehari-hari seperti itu. Bolak-balik rumah sakit, ada puluhan kali anak saya itu dirawat, sampai suatu hari tahun 2017 dokter menyarankan untuk ke rumah sakit Sarjito. Karena mungkin kebodohan saya itu nggak tahu harus gimana caranya kalau ke Sarjito. Akhirnya bolak-balik ya dirawat terus karena kondisinya nggak sembuh-sembuh, nggak membaik. Kebocorannya itu nggak berkurang, naik turun. Saya mengikuti
saran dari teman, dari tetangga, ada yang nyarankan berobat ke sini, saya ikutin. Saya juga periksakan ke dokter spesialis penyakit dalam, juga sama diagnosanya sindrom nefrotik. Saya berobat sampai ke Magelang, sampai ke Bantul, sampai ke Cilacap. Tahun 2018 saya ke Cilacap. Nah, dari Cilacap ini saya dikasih, di sana kan berobat alternatif ya, di Pak Ustadz gitu. Dianjurkan untuk sering-sering membaca sholawat sama istighfar. Minimal setiap habis sholat fardu itu 7 kali kita baca sholawat. Kalau untuk istighfar itu sebanyak-banyaknya. Pokoknya kalau kita nggak ngapa-ngapain sambil kerja pun di dalam hati bisa. Alhamdulillah anak saya juga kondisinya udah nggak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan di tahun 2019 pas anak saya dirawat bulan Desember, saya bertemu dengan teman saya yang lama banget nggak pernah ketemu. Dia itu sekarang jadi seorang relawan. Ada kali 20 tahun kita nggak bertemu, dan dia ketemu dia udah menjadi seorang relawan. Mungkin ini jawaban dari doa-doa saya, jawaban dari ketakutan saya, jawaban dari kesulitan saya. Allah mengirimkan pertolongan lewat teman saya. Setelah saya bertemu dia, saya diberi edukasi bagaimana menghadapi suatu penyakit, bagaimana saya menghadapi kondisi anak saya, bagaimana saya menghadapi kondisi saya sendiri. Bagaimana saya bisa keluar dari semua ini. Saya benar-benar seperti mimpi, karena saya secara material dibantu dari transportasi dari rumah sampai ke rumah sakit itu gratis. Saya berobat ke rumah sakit Sarjito juga transportasi gratis. Udah gitu anak saya itu kan karena posisi rumah jauh ya, di sana itu kalau berobat di sana nggak cukup 1 hari, karena pasiennya itu kan sangat-sangat banyak. Jadi obat itu ngantri kadang sampai nomor urut 10.000, 15.000. Ya kita kalau mau itu kan takut kemalaman, sedangkan anak saya kan nggak boleh capek-capek. Jadi ya kita istirahat di rumah singgah, kita menginap di rumah singgah, makan gratis, apa-apa gratis. Selama saya berobat di Rumah Sakit Umum Sarjito, saya tidak sendiri. Saya didampingi relawan dari relawan S3 itu sedekah 1.000 sehari. SR itu sedekah rombongan. Terus dari RJP relawan Jalan Purworejo, terus lintas komunitas. Setiap perjalanan kita juga menggunakan ambulannya. Ada ambulan Baitul Karim, ada ambulan Lazisnu, lambutan ambulan DRW skincare. Pokoknya banyak banget yang membantu. Saya benar-benar merasa inilah jawaban dari doa-doa saya. Allah memudahkan jalan saya. Bener nggak tahu saya harus berkata apa. Saya benar-benar berterima kasih banyak sama teman-teman saya, alumni MAN 97 yang sudah banyak membantu, teman-teman relawan, tetangga-tetangga saya, teman-teman saya. Bahkan sampai saya dulu kerja di Jakarta, majikan saya juga ikut membantu
secara materi ya. Ada berapa bos gitu, saya kan kerja nggak satu orang, pindah-pindah. Begitu mendengar anak saya sakit juga langsung membantu, padahal saya nggak minta. Berarti ini benar-benar Allah itu memberikan rezeki, pintu rezeki itu dari mana saja yang Dia kehendaki. Allah memberi kemudahan dari manapun yang Dia inginkan. Benar-benar nggak disangka. Alhamdulillah tahun 2020 anak saya dinyatakan sembuh bulan Mei ya. Jadi sekarang setiap 6 bulan sekali anak saya harus cek laborat, karena untuk penyakit ini sangat rawan ya. Jadi anak saya itu nggak boleh capek-capek. Jadi kalau kegiatan di sekolah untuk olahraga, saya juga udah izin sama gurunya, anak saya nggak bisa capek-capek, jadi nggak ikut olahraga. Jajan juga jarang-jarang ya. Sekarang sih udah boleh sekali 2 kali, sesekali jajan. Terus udah boleh sedikit makan yang ada garam-garamnya, udah boleh. Alhamdulillah. Semua benar-benar seperti mimpi. Bagaimana saya menjalani hari sebelumnya itu, ya Allah, nggak terbayang. Sekarang saya jadi lebih merasakan bagaimana nikmatnya sehat setelah kita mengalami sakit. Bagaimana kita merasa bersyukur walaupun kita punya sedikit, setelah kita mengalami yang benar-benar kekurangan, benar-benar nggak punya apa-apa, benar-benar di titik terendah. Semua itu karena mukjizat sholawat. Jadi buat teman-teman di sana yang punya masalah, setiap orang kan punya masalah yang berbeda-beda ya. Yang mungkin anaknya sakit, suaminya sakit, atau istrinya sakit, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa sendiri. Kita itu bersaudara, kita itu harus kuat, harus optimis, kita itu pasti bisa. Selalu rajin-rajinlah untuk berdoa, bersolawat, beristighfar. Banyak hal yang saya belajar dari semua ini. Jadi selama 5 tahun anak saya sakit, alhamdulillah sekarang sehat seperti semula. Mungkin teman-teman punya saudara yang ada di lokasi dekat-dekat Purworejo ya, bisa komen atau bisa DM ke Instagram saya kalau butuh bantuan secara edukasi, secara penyuluhan gitu, atau mungkin materi gitu. Nanti saya bisa hubungkan dengan relawan-relawan yang ada di Purworejo. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa selalu bersolawat, selalu beristighfar, dan selalu berprasangka baik. Hidup itu indah kalau kita selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.